Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sasmita, saya guru SMP Negeri 1 Sungai Pinyu, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024, STP Kat Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan P5 di SMP Negeri 1 Sungai Pinyu. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Berdiri, hormat. Gimana hari ini kabarnya? Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Laura. Keterangannya kemana nih Laura? Masuk aja. Siapa yang naik Laura? Oke, baiklah, sebelum kita mulai materi hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang siap untuk doa? Oke. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak. Ibu mau tahu dulu nih. Ini udah duduk per kelompok sesuai dengan yang kita susun kemarin? Ya. Oke, jadi hari ini kita memulai P5 kita lagi. Ya. Setelah beberapa bulan yang lalu kita dengan P5 juga. Ya. Hari ini kita akan memulai P5 lagi dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Ya. Ya, tentang gaya hidup berkelanjutan. Jadi, apa yang mau kita lihat di sini yang pertama adalah judulnya. Kita mau mengubah sampah menjadi berguna. Ya, mengubah sampah menjadi berguna itu judul P5 kita untuk sekarang ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita mau buat kesepakatan kelas dulu nih. Apa kira-kira kesepakatan kelasnya dari kelompok ini? Ya. Yang pertama apa? Kita buat kesepakatan kelas dulu. Ya. Apa? Siapa yang mau? Apa? Yang pertama kesepakatan kelasnya kita harus apa di dalam kelas? Ya, yang pertama harus tertib. Berarti apa kalau tertib? Masuk tepat waktu. Apalagi berhubungan dengan tertib. Setiap hari pernah bikin sampah? Pernah nggak? Pernah bikin sampah? Nah, contohnya apa? Hah? Buat sampah ada kan, kamu menciptakan sampah ada. Ketika kamu jajan di kantin, maka sampahnya apa biasa bentuknya? Sampah plastik, apalagi? Sampah botol, apalagi? Sampah kertas ada nggak? Biasa banyak sobekan-sobekan kertas kalian itu. Oke, kemudian kita pasti sering menemui sampah baik itu di sekolah ataupun di rumah ya. Jenis sampah apa yang biasa dihasilkan di rumah atau sekolah? Plastik. Plastik, apalagi? Kertas, apalagi? Hah?
dalam kelompok ya, membuat peta jajak sampah kalian ya. Kalian dapat menggunakan simbol atau gambar kecil untuk menunjukkan jenis sampah yang dihasilkan ya. Nah, sekarang Ibu Isa keluarkan kertasnya dulu. Keluarkan kertas, pulpen atau buku kalian. Dari atau tidak kita sudah membuat apa? Sampah. Sama nggak sampahnya tadi? Semua kelompok sama nggak sampahnya? Ada yang sama, ada yang beda-beda. Tapi bisa dibayangkan Nina, sehari kita itu bisa menciptakan atau membuat sampah berapa banyak dalam hidup kita dalam sehari. Hitung lagi berapa anggota keluarga kita di rumah, kalikan 1 minggu, kalikan 1 bulan, kalikan 1 tahun, kalikan 10 tahun. Dan kita tahu kalau sampah, namanya sampah plastik itu tidak bisa terurai ya, akan menjadi. Biar lebih semangat kita berdiri semua ya, kita bikin dulu. Diperhatikan link yang Ibu kirim tentang EcoBrick ya Nak ya. Ada dikirim kan? Ada linknya.
Kita berencana kemarin adalah membuat meja dan kursi satu set ya. Jadi ada yang kelompok buat kursi, ada yang kelompok buat meja. Ya. Nah, maka nanti kelompok itu harus benar-benar tahu tujuannya itu untuk apa. Akan kita tahu tujuannya untuk buat kerajinan dalam bentuk kursi set. Ya, boleh kursi taman ya, nanti bisa 4 buah kursi dengan 1 meja. Nanti yang meja ini karena besar bisa 2 kelompok karena banyak botol yang harus kalian kumpulkan. Nah, namun sebelum ke materi ini Ibu mau sekilas bertanya apa yang kalian diskusikan tadi mengenai pengertian apa sih itu ekobrik. Yuk, siapa yang mau jawab dari kelompok mana? Dari kelompok liarnya, apa itu ekobrik? Ayo. Dari kelompok berapa? Kelompok 3 ya? 5? Ya, ya dari kelompok 5. Apa itu ekobrik? Bata ramah lingkungan. Bata ramah lingkungan. Bata ramah lingkungan. Ya, ada lagi tambahan dari kelompok ini. Apa itu ekobrik? Ekobrik merupakan ilmu tentang hubungan limbah balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya. Oke. Lanjut ke kelompok Nokia. Siapa? Sebuah metode yang digunakan untuk membuat suatu kerajinan yang menggunakan sampah plastik yang dipadatkan. Iya, yang dipadatkan ya. Jadi diisi di dalam botol. Jadi botol yang diisi itu, nah kalau kita mau buat bangku atau kursi itu harus gimana? Harus padat. Bayangin kalau misalnya nggak padat kalian duduk, apa yang terjadi? Bisa roboh, penyok kan? Nah, botolnya penyok. Maka harus dipadatkan. Jadi kalau kursi itu kalian harus pakai aqua yang besar, yang ukuran 1,5 liter ya. Nah, oke, jadi itu yang dipakai. Kelompok 2 untuk materi daur ulang sampah ya. Ini kelompok ini dari kelompok 5. Dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Kelompok 4. Bukannya mana? Oke. Ini dari kelompok 4. Tentang materi daur ulang sampah. Oke, silakan kelompoknya. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu tujuan proyek, sasaran proyek, langkah-langkahnya. Baiklah, kami akan membacakan. Tujuan proyek yang kami ingin capai adalah mengolah sampah menjadi ekobrik dan dijadikan kerajinan seperti meja dan kursi. Sasaran proyek yang ingin kami capai adalah mengurangi sampah dan kami dapat mencari sampah di sekolah, rumah, pasar, dan toko. Kami membutuhkan 4 hari membuatnya. Jika bahan tersebut lengkap atau terpenuhi, kira-kira 2 hari. Langkah-langkahnya tentu membawa bahan dan alat yang diperlukan. 2. Mencari sampah bekas. 3. Menggunting sampah tersebut menjadi kecil-kecil. 4. Mencari botol bekas. 5. Memasukkan sampah tersebut di dalam botol lalu dipadatkan. Dan 6. Membawa lem atau lem ekobrik menjadi meja atau kursi. Apa dapat untuk kelompok? Ada yang mau bertanya? Oke, di kelompok 2. Silakan di kelompok 2. Oke. Saya dari kelompok
berdua ingin bertanya, bagaimana cara membuat kopi dari kopi? Pertama-tama kan kita siapkan bahannya dulu. Terus bahan pabrik itu dipadankan, nanti dilem, lalu bisa dijadikan meja dan kursi. Jelas? Lanjut, ada lagi pertanyaan? Oke, di belakang. Saya mewakili Anda kelompok 5 ingin bertanya, mengapa kalian bisa dapat atau 5 kali bisa menyelesaikan ekonomi tersebut? Bisa, soalnya kan kita juga rame bisa cari sampah di sini. Terima kasih. Harus kalian hafal. Maka dalam proses hari ini, ya, Ibu meminta kalian ada bawa HP semua kan? Mencari pengertian apa itu infografis, ya. Kemudian menuliskan informasi yang diperoleh dari infografis tersebut. Kemudian nanti di sini ada langkah-langkahnya tentang infografis itu. Kalian buat langkah-langkah pembuatan infografis untuk produk yang akan kalian buat. Nah, nanti dibuka di lewat internetnya, ya, dibuka dicari tahu. Ada LKPD tapi sudah yang dibagikan kemarin sudah kan LKPD-nya, ya. Oke, dari LKPD itu ada langkah-langkahnya, nanti silakan kalian buat. Setelah itu dibuat dalam bentuk Canva. Bisa kan? Oke. Kemudian setelah dibuat dalam bentuk Canva, didesain juga dalam bentuk portofolio yang kalian tulis. Oke? Paham? Oke. Jadi silakan diskusikan lagi dalam kelompok masing-masing. Oke. Langsung dibuat ya. Cari dulu apa itu pengertian ekonomi, konsep-konsepnya apa, kemudian bahan-bahannya apa saja yang diperlukan. Ini diperlihatkan prosesnya. Warna apa? Proses pembuatannya pakai Canva ya nak ya? Sudah ada kah tadi? Silakan didiskusikan. Buat apa? Desainnya gimana? Bahan-bahannya apa saja yang diperlukan? Perhatikan kelompok 1 akan presentasi tentang infografis yang akan mereka buat tentang ekonomi, ya. Silakan dari kelompok 1 siapa yang mau membacakan infografis? Ya. Suaranya yang keras. Infografis adalah media informasi yang dapat dibutuhkan dengan perpaduan gambar, grafik, ilustrasi, dan infografi. Biasanya, infografi digunakan untuk Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu.
Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi balik ataupun penguatan, ya. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita sudah melihat sampah, dampaknya dalam kehidupan kita, ya. Yang pertama, seperti seorang tukang rongsok yang bijak, ya. Mari kita lihat sampah sebagai harta yang terpendam. Jangan lagi menilai sampah itu sebagai sebuah musibah, ya. Tapi bagaimana kita melihat sampah sebagai harta yang terpendam. Layak seorang ahli arkeolog lingkungan, kita akan menggali potensi dalam setiap sampah untuk membuktikan bahwa di tangan yang tepat, sampah dapat berubah menjadi permata. Artinya berguna, bermanfaat, ya. Kemudian yang kedua, kita bayangkan, ya, kita seperti seorang ahli penyihir, ya, yang mampu mengubah batu biasa menjadi sebuah emas, ya. Begitulah kekuatan kita dalam mengolah sampah. Melalui pengetahuan dan kreativitas kita, ya, kita bisa menjadikan sampah sebagai sumber daya yang berharga. Sikapnya berdoa gimana? Sikap berdoa yang baik.
laki-laki